Oke. Oke. Assalamualaikum. Suara oke? Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bi. Suara oke ya. Ahlan Ustadz Azri, lama tak jumpa. Busy kah? Busy sikit nak habis belajar. Buat tesis. Allah musta'an. Oke, ini kelas ke-23 ya? Apa 22? Kelas ke-23, Bi. 23 ya. Ya. Oke, Jahit. Boleh kita Oke, mulai? Bi. Boleh teruskan, Bi. InsyaAllah. Bismillah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita akhirnya di kelas terakhir. Insya Allah daripada kitab Qawaid Asasiyah fi Ushul Fiqih setelah pertarungan yang cukup panjang, busy, sakit, macam-macam urusan. Ya beginilah, belajar ilmu itu semacam ini. Kita akan dihadapkan dengan beberapa dugaan yang tak bisa kita hindari. Kita akan cuti, kita akan sakit. Tapi hal semacam itu saya kira biasa. Yang penting kalau Anda lepas cuti, lepas apa, belajar lagi. Ketika busy, tak payah belajar. Busy habis, langsung belajar lagi. Banyak orang-orang itu lepas busy, lepas sakit, sembuh, tak busy, tak nak untuk belajar lagi. Itulah susahnya menuntut ilmu di situ, karena menuntut ilmu ini menurut saya adalah amal ibadah yang paling afdol. Karena itu setan tak akan biarkan mudah macam itu saja. Orang akan biarkan maulid, setan akan biarkan maulid banyak, tak ada masalah dia. Akan biarkan zikir banyak, tak ada masalah. Sholat banyak, tak ada masalah. Bila-bila setan nak boleh kacau. Tapi ilmu susah sedikit. Oh ini tak boleh. Ini kalau kita tak kacau sekarang, nanti dia alim. Dia tahu kita punya kacau macam mana. Dia tahu turukul kacau itu dia tahu. Alim alimun bimadakhil asyaiton. Itu yang ditakutkan oleh setan menurut Imam Ghazali. Orang alim yang tahu madakhil wa lafatat. Apa yang tidak digunakan oleh setan dan hawa nafsu untuk kacau manusia, orang alim tahu. Karena itu setan akan kacau orang alim sebelum dia jadi alim. Sudah jadi alim, laisa laka alaihim sultan, katanya Allah. Sudah jadi alim, tak boleh lagi. Karena itu untuk belajar ilmu itu kena sabar, sangat sabar. Saya pun kena sabar, kalian pun juga kena sabar. Sabar dengan saya sabar dengan kalian, saya sabar dengan Azri ini, saya sabar. Berapa kali dia tak datang gitu. Mungkin daripada 23, 16 kali ikut dia tak datang gitu. Saya sabar, biasa aja. Saya sabar, biasa. Saya tengok kelasnya berapa 50 orang, 150 orang. Yang ikut 15, 20, 25. Biasa, ya yang ikut tak sampai, bila-bila tak sampai 10%. Yang 100 lebih itu kemana? Wallahu a'lam. Kena sabar. Kenapa namanya kena sabar? Hakada tu'khadul ulu. Begini caranya Anda itu mengambil ilmu. Kalau Anda tak sabar, ini lama. Anda batalkan daripada awal. Confirm Anda tak akan dapat ilmu. Pandai nomor 2. Nomor 1 apa? Sabar. Orang pandai akan dikalahkan dengan orang sabar. Kalau Anda pandai dan sabar, Anda nomor 1. Tapi kalau disuruh milih antara keduanya, Anda kena sabar. Saya banyak ketika saya di Ahqaf, saya banyak tengok kawan-kawan saya yang pandai tak berhasil. Kenapa? Tak sabar. Tak sabar. Wah, ini sudah pernah saya pelajari. Terus, sabar. Kalau Anda sabar, insya Allah, apalagi Anda punya kepandaian, insya Allah akan settle. Kalau dari awal Anda terburu-buru, Anda tak sabar, setan akan akan bermain di situ. Akan bermain. Kenapa kita belajar Qawaid Asasiyah lagi?
Kita sudah pernah belajar, kenapa kita tak belajar langsung Jam'ul Jawami, Minhajul Usul, Mukhtasar Ibn Hajib. Sabar. Hakadatunalul ilm. Beginilah cara Anda mendapatkan ilmu dengan kesabaran. Anta amik masalah wahidan. Ta'amuk syai'an fasyai'an. Bukan langsung Anda amik sikit langsung tiba-tiba langsung menyelam ke bawah. So setan suka. Ini budak-budak macam ini tak akan paham pun dia akan salah paham. Itu yang saya itu yang saya inginkan. Ini adalah ulama usu. Ulama usu itu apa? Ulama yang tahu dia buruk tapi tetap dia ajar. Itu ulama usu. Ada lagi ulama usu itu dia tidak tahu kalau dia salah. Ya kenapa? Karena dia ketika pondok imma terburu-buru atau memang bodoh dari awalnya. Dari awalnya dia bodoh. Jadi orang-orang bodoh itu better, tak ya belajar agama. Ya, ini bukannya saya jahat, tapi memang semacam itu. Kenapa? Nanti kalau Anda belajar agama, Anda lama 20 tahun belajar agama, ternyata padahal Anda itu bodoh. Orang-orang tak tahu kalau Anda bodoh, dikira Anda itu ulama. Padahal Anda itu juhala. Bukan namanya bodoh macam mana? Nah, jadi ulama itu macam mana? Rata-rata semacam itu. Anda kan tengok penceramah-penceramah yang pelik-pelik, tengok di pondoknya dulu macam mana. Oh ini dulu tak pernah belajar, hanya membaca wirid, tiba-tiba menjadi penceramah besar. Pelik-pelik, dia punya istimbatot, pelik-pelik, tak perlu mencuri, tak perlu potong tangannya, potong jalan untuk mencuri. La haula wala quwata illa billah dunia. Hakada dunia. Allahu a'lam. Saya tak nak cakap panjang masalah ini. Ala kullin, saya nak cakap menuntut ilmu kena sabar. Kena nomor 1 kena sabar. Sabar. Ya, ini rata-rata orang-orang itu fail kesabaran. Menuntut ilmu agama tak perlu setahun 2 tahun. Menuntut ilmu agama minimal 5 tahun, minimal. Itu pun kalau Anda intensif hari-hari kelas 3-4 kali, itu 5 tahun cukup. Tapi kalau Anda tak semacam itu, no. Anda perlu 20 tahun, perlu itu. Wallahu a'lam. Ala kullin, kita di akhir kitab daripada daurah kitab Qatasasiyah fi Usul Fikih ini. Dan setelah kita menyelesaikan pasal Tartibul Adillah, Al-Hadar wal Ibahah, sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu apa? Al-Mufti wal Mustafti. Al-Mufti wal Mustafti. Mufti ini banyak ya, di Malang itu banyak mufti-mufti. Tapi bukan itu yang diinginkan di sini, bukan. Al-Mufti menurut usul fikih itu bukan mufti-mufti yang ada sekarang. Di Indonesia pun juga ada mufti. Di Malaysia pun juga ada mufti. Alhamdulillah saya majoriti mufti saya sudah pernah jumpa. Cuma bukan itu yang dimaksud di dalam usul fikih. Mufti-mufti yang ada sekarang itu mufti darurat. Sebenarnya kalau ada mufti yang hakiki, mereka itu tidak menjadi mufti darurat. Indad darurat tubihul mahdurat. Mufti-mufti yang ada sekarang itu majoriti, kalau ada mufti yang asli, haram mereka menjadi mufti. Kenapa? Darurat. Mereka itu mufti darurah mereka itu. Apa sih mufti itu? Mujtahid. Hadza huwa mujtahid. Setiap mufti mesti dia itu apa? Mujtahid. Loh, apa bedanya mujtahid sama mufti? Kita akan jumpa beberapa istilah nanti secara umum. Kita tengok mafhumnya saja ya. Ada mafhum, ada misdaknya. Mafhumnya mufti adalah orang yang bisa untuk memberi fatwa terhadap orang. Contohnya Ustadz Azri tanya saya, Habib apa hukumnya Bitcoin? Saya berfatwa kepada Ustadz Azri. Itu namanya mufti. Saya memberi hukum untuk satu orang. Itu namanya mufti. Maknanya mufti adalah orang yang memberi hukum terhadap perkara yang juz'i. Itu namanya mufti. Ada lagi yang namanya mujtahid. Mujtahid atau dikatakan faqih itu adalah orang yang ambil hukum langsung daripada kitab wa sunnah dan hukumnya itu mesti kuli. Contohnya hukum tentang pengharaman khomer. Dia ambil daripada kitab wa sunnah. Bukan untuk khomernya Azri, bukan untuk khomernya Ammar, bukan. Akan tetapi untuk mutlakul khomer. Setiap orang minum khomer hukumnya haram. Lah, faqih dan mujtahid itu sama. Karena biasanya mujtahid itu adalah ambil hukum daripada fikih. Cuma pada zaman sekarang, faqih itu maknanya naqolatul fikih. Orang yang menukil hukum-hukum fikih daripada kitab. Saya sekarang ini faqih. Karena saya tahu hukum fikih, saya tahu hukum daripada minhaj, saya tahu hukum daripada muqaddimah adromiyah, saya faqih. Zaman dahulu tak semacam itu. Zaman dahulu faqih itu mujtahid. Mufti itu mujtahid. Bahkan mufti lebih kompleks daripada mujtahid. Kenapa? Karena mujtahid hanya ambil hukum kuli. Sedangkan mufti ambil hukum
juz'i. Jelas yang juz'i lebih kompleks daripada yang kulli karena yang juz'i ada awaridnya. Karena apa yang ditanya oleh Azri itu yang ditanya oleh Ammar itu kadangkala di Ammar itu ada sesuatu yang tidak ada di dalam kitab wa sunnah. Paham ya Anda ya? Kadangkala Ammar ini terpaksa, apa hukum makan babi? Hukum makan babi haram. Tapi untuk Ammar belum tentu haram dia. Mungkin dia itu halal. Kenapa? Karena mungkin Ammar itu terpaksa. Darurat atau apa. Banyak dugaan-dugaan. Karena itu setiap mufti pasti mujtahid. Dan belum tentu mujtahid itu mufti. Pada zaman sekarang rata-rata mufti tidak mujtahid. Tapi dia lebih pandai daripada orang pada umumnya. Karena itu mereka itu mufti darurat. Kalau kita tunggu mujtahid untuk menjadi mufti, tak ada mufti. Kalau tak ada mufti, orang-orang awam, bodoh-bodoh macam kita ini nak tanya kepada siapa? Tak ada. Nah itu sudahlah. Orang-orang yang lebih pandai daripada kita, Anda tanggung jawab. Salah siapa Anda pandai? Suruh siapa Anda? Pandai. Kenapa tak jadi orang bodoh? Anda jadi orang pandai itu seronok kah? Tak. Betul jadi orang bodoh. Tak pikir banyak hal, umur panjang. Orang pandai itu banyak pikir. Dan rata-rata penyakit itu karena pikir. Terlampau banyak pikir. Akhirnya Anda punya, tahu usus ya? Usus itu tegang. Usus tegang mati. Karena itu laki-laki lebih banyak mati daripada perempuan. Dahulu mati laki-laki daripada perempuan. Kenapa? Banyak pikir. Perempuan banyak cakap. Sikit pikir. Orang kalau banyak cakap, tak mati cepat. Orang yang banyak pikir, mati cepat. Biasa itu. Karena itu Anda akan tengok janda lebih banyak daripada duda. Yang mana duda-duda itu mati semua. Karena itu. Siap-siap cepat mati. Azri Ammar tuh cepat-cepat. Wallahu a'lam. Itulah mufti, mujtahid dan faqih. Yakni secara umum tidak bisa berfatwa kecuali mujtahid. Jadi mufti dan mujtahid itu definisinya berbeda. Tapi misdaknya sama. Atau hubungan antara dua perkara ini mutasawiyan. Ai ikhtalafa fil mafhum wa tahada fil misdak. Semacam itu. Jahid jidan ya. Al-mufti wal mustafti. Al-mufti lugatan ismu fa'ilin min afta yufti idza bayyana al-haq inda su'al. Daripada afta yufti kalau dia itu menjelaskan mana yang benar kalau ditanya. Jadi mufti itu hanya kalau ditanya, dimintai fatwa. Kalau tidak ada apa-apa kemudian dia berfatwa, lah Anda berfatwa untuk siapa? Tidak boleh semacam itu. Mufti itu hanya ketika ditanya. Berbeda dengan mujtahid. Mujtahid kena menjelaskan hukum-hukum yang ada dalam kitab wa sunnah untuk memudahkan kita. Tapi orang yang berfatwa itu siapa? Ya mujtahid itu. Jadi mujtahid bila-bila kalau tidak ada orang dia ijtihad daripada kitab wa sunnah untuk hukum secara umum. Ketika ada orang dia jadi mufti. Ya bila-bila jadi mufti, bila-bila jadi mujtahid. Dan banyak daripada mufti mujtahid itu umurnya tak panjang. Imam Syafi'i umur 50 tahun habis. Imam Nawawi 45 tahun habis. Semua kita umur panjang semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billah. Wa hadzal lafadz idza utliqa fi hadzal fan ay fi fannil usul fal murad bihi al mujtahid kala immatil arba'ah. Yakni al mufti kalau disebutkan dalam fan usul fikih itu maknanya adalah mujtahid seperti a'immatul arba'ah, imam 4 madhab itu. Kalau dalam usul fikih ya, di Malaysia beda lagi. Di Malaysia beda lagi. Orang-orang kawan saya itu dulu ketika saya di Ahqaf menjuluki saya Mufti Tulungagung, Mufti Diyar Tulungagung. Nah, itu biasa, itu untuk ejek-ejekan saja itu. Itu untuk bullying saya saja itu. Jadi mufti sebagai istilah ilmu usul fikih ya, memang semacam itu. Mufti maknanya adalah mujtahid. Jadi Imam Syafi'i kalau dia istinbat dari kitab sunnah untuk hukum umum mujtahid. Ketika ada orang tanya kepada beliau menjelaskan hukum, namanya beliau itu apa? Mufti. Wa hadza fi istilahil usuliyin. Wa huwa yakni annahuma ay lafdul mufti wal mujtahid muttahidani mafhuman fi istilahil usul. Tengok. Maknanya lafdul mufti dan mujtahid itu maknanya salah itu, ini bukan muttahidani mafhuman, bukan. Muttahidani misdakon, mukhtalifani mafhuman. Kalau lafad, kalau makna dan misdaknya sama, itu bukan namanya mutasawi, tapi apa?
Mutarodif namanya, mutarodif, bukan itu. Wa huwa ya'ni annahuma ay lafzul mufti wal mujtahid muttahidani mafhuman fi istilahil usuliyin. Fal mujtahid wal mufti ya'ni anna dzat alladhi yasduqu alaihi lafzul mujtahid yasduqu alaiha lafzul mufti. Hadha huwal mutasawi. Dzatnya itu contohnya Imam Syafi'i. Dzat yasduq alaihil mujtahid, Imam Syafi'i mujtahid. Imam Syafi'i mufti. Tapi apakah definisi mufti dan mujtahid itu sama? Tidak. Mujtahid adalah orang yang ambil hukum daripada kitab wa sunnah langsung dan punya usul sendiri, itu namanya mujtahid mutlak. Tapi mufti hanya menjelaskan hukum kepada orang secara khusus. Mujtahid tidak wajib bagi dia ketika dia dalam mode ijtihad, bukan mode Habib ya, dalam mode ijtihad. Dia menjelaskan hukum kepada orang secara khusus, tidak. Dia menjelaskan hukum secara umum. Contohnya dia ijtihad bahwasanya Bitcoin haram. Itu namanya mujtahid. Tapi ketika Ammar tanya, Habib apa hukum Bitcoin? Bitcoin bagian tak haram. Lah itu namanya mufti. Tapi yang bisa berfatwa ya mujtahid itu sendiri. Jadi zatnya sama tapi mafhumnya berbeda, yakni muttahidani misdaqon mukhtalifani mafhuman. Itu namanya mutasawi. Tolong dibenarkan. Tolong dibenarkan. So, amma mafhumuhum al-am fa mukhtalif. Mafhumnya secara umum dia itu apa namanya? Mukhtalif, bukan hanya secara umum, hatta di dalam ilmu usul fikih pun juga apa namanya? Berbeza. Mafhumnya mufti bukan mafhumnya mujtahid. Li'annal mujtahid dzatun sabata lahul ijtihad wal mufti dzatun sabata lahul futya, yakni orang yang bisa ijtihad, mufti orang yang bisa fatwa. Tapi nanti siapa orang itu? Ya Imam Syafi'i, ya Imam Malik, ya Imam Ahmad bin Hanbal, ya orang-orang itu aja. Kalau kita ini namanya mustafti, apa itu mustafti? Yang minta hukum. Lah, untuk menjadi mufti itu kena ada kelayakan, kena ada syaratnya. Jangankan jadi mufti, Anda nak kerja, ada kelayakan. Anda nak ikut daurah, ada kelayakan. Anda nak pinang perempuan juga ada kelayakan. Tiba-tiba Anda kalau nak pinang orang, tengok muka Anda dulu. Handsome apa tak, muka-muka biasa, nak pinang perempuan yang cantik. Anda tak layak. Di dalam fikih namanya kufu. Ya apa kufu itu? Kafa itu apa? Kelayakan. Anda layak apa tak? Muka biasa-biasa. Kerja gaji 2.000, 3.000, nak pinang anaknya datuk. Itu namanya tak layak. Untuk menjadi mufti juga ada kelayakan. Kita tak boleh berfatwa. Saya nak berfatwa tak boleh, saya tidak punya apa? Kelayakan. Nanti kalau saya berfatwa, nanti bila-bila saya boleh halalkan babi nanti. Babi saya halalkan, apalagi arak saya halalkan. Kenapa Habib? Ya jelas, tak punya kelayakan. Min syurutil mufti ijtihaduhu. Di antara syaratnya mufti itu dia kena mujtahid mutlak. Kemana ijtihad mutlak di sini maknanya itu adalah dia itu kena alim bil kitabi was sunnah. Dia kena tahu kitab was sunnah itu apa. Bagaimana apa? Anda itu familiar dengan kitab was sunnah, hari-hari berurusan dengan kitab was sunnah. Kenapa? Karena kitab was sunnah itu muta'allaqul ahkam. Mana muta'allaqul ahkam? Karena ahkam itu diambil dari kitab was sunnah. Masdarul ahkam. Kitab was sunnah adalah asal sumber daripada hukum-hukum yang ada. Kalau Anda tidak familiar dengan kitab was sunnah, lebih familiar dengan series, dengan Naruto, dengan One Piece, dengan novel, Anda tidak bisa menjadi mufti. Tidak bisa. Oh, maknanya saya masuk neraka? Ya tidak. Bukan syaratnya masuk surga itu Anda menjadi mufti. Terus saya jadi apa Habib? Ya banyak. Tak perlu Anda jadi mufti. Anda boleh jadi petani, boleh jadi macam-macam boleh jadi. Nak jual burger boleh. Mufti tidak. Anda tidak punya apa namanya kelayakan. Wa aliman bil fikhi wa masailihi. Anda mesti tahu fikih. Apa makna fikih? Anda mesti tahu istimbat fikih itu macam mana. Anda tidak hanya tahu Al-Quran wa sunnah saja. Anda mesti tahu istimbat itu macam mana. Anda sudah terbiasa istimbat. Apa ya namanya? Intern. Yakni orang jadi mufti itu tak mesti tiba-tiba jadi mufti, tak. Ada intern dulu, ada latihan dulu. Macam orang nak jadi dokter, tak graduate langsung dokter, tak. Kan ada intern dulu kan. Oh saya graduate, esok saya nak
Saya nak injek, saya nak tulis resep, mati semua itu orang-orang itu. Mati semua itu orang-orang. Sama orang yang nak jadi mufti. Dulu tuh Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi, dulu itu sebelum jadi muhaddis, intern dulu ke ayah mertuanya atau apa gitu. Coba engkau tahrik ini macam mana, engkau tahrik ini macam mana, engkau tahrik ini macam mana. Sama. Aimah dulu murid-muridnya coba ada hukum semacam ini. Coba Anda istimbat macam mana. Dulu saya pernah diintern untuk menjadi mufti untuk fatwa di Sewun. Saya tak mampu, saya keluar. Kenapa? Susah. Coba anta istimbat ini macam mana? Alamak, nak faham dia susah. Macam mana nak istimbat? Anta faham hukum ini apa sesuatu, Anda istimbat hukum terhadap perkara ini sesuatu yang lain. Kenapa? Karena Anda kena ikut SOP dan caranya itu kena jelas. Itu levelnya orang sudah pandai usul fikih, pandai ini. Jadi orang jadi mufti itu bukan calang-calang. Anda mesti tahu fikih dan masailnya. Anda kena tahu fikih itu apa, masail fikih itu apa. Anda tidak boleh menjadi mufti baca minhaj sekali, tidak boleh. Baca tufah sekali, tidak boleh. Mesti kena baca tufah 5-6 kali, minhaj 5-6 kali. Jadi Anda itu familiar dengan fikih, familiar dengan masail fikih, familiar dengan cara istimbat dan qawaidnya dan furuknya. Furuk-furuknya Anda tahu. Bukan hanya masailnya saja, cara istimbat masailnya Anda tahu. Furuknya juga Anda tahu. Ibarat roti, Anda tahu tepungnya, Anda tahu mesin untuk memasak tepungnya, Anda tahu rotinya. Mesinnya itu usul fikih, tepungnya itu kitab wa sunnah, rotinya itu adalah fikih. Jadi Anda tahu ketiganya itu, Anda familiar dengan itu. Susah ya Habib? Ya memang, Anda tidak jadi mufti ya susah. Kalau mudah, bukan jadi mufti. Anda jadi pedagang nasi lemak mudah. Itu internetnya 3 hari aja. Untuk diklat nasi lemak mudah aja. Diklat mufti, kita lain itu. Qawaid fikih yang saya ajar itu sekarang daurah idoh qawaid fikih. Anda kena familiar dengan itu. Tak boleh hanya minhaj, tak boleh hanya tuhfah. Qawaidnya juga Anda kena paham, istimbatnya juga Anda paham. Khilaf-khilafnya juga Anda kena paham, bukan hanya khilaf dalam madhab, khilaf juga di luar madhab. Anda kena belajar fikih, namanya fikih muqaron, fikih komparasi, Anda kena paham. Dulu di Agob itu dipelajari fikih komparasi 4 semester. Fikih komparasi ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, Anda kena tahu. Susah ya, memang susah. Nah, jadi mufti. Kalau Anda jadi mufti, perkataan Anda itu macam perkataan Allah. Anda itu pengganti Nabi, Anda pengganti Allah. Kelayakannya kena oke, tak macam sekarang. Mufti-mufti itu banyak yang darurat. Karena banyak darurat, jadi banyak fatwa-fatwanya itu pelik-pelik. Anda kalau tengok fatwa-fatwa di Eropa, pelik-pelik riba halal. Kenapa? Ya karena kenapa? Darurat. Lagi ini mufti-mufti yang seharusnya tak jadi mufti. Wal madzahib al mustaqirrah. Wal madzhab mustaqirrah, Anda kena tahu 4 madhab. Al-Imam siapa itu namanya Al-Abhari. Julukannya itu Al-Madzahibi. Bisa berfatwa dalam semua madhab. Itu namanya baru mufti. Tak macam kita. Masih kunut itu wajib apa tak? Tak boleh, mufti semacam itu tak boleh. Dia masih ragu. Kunut wajib apa tak? Tak boleh ada semacam itu jadi mufti. Niat dalam wudhu itu wajib apa tak? Tak boleh mufti semacam itu. Dia kena tahu semuanya. Niat, Hanafiyah tak wajib, Syafi'iyah wajib. Hanafiyah dalilnya ini. Semua ceritanya, debatnya Syafi'i, Hanafi itu semua dia mesti hafal. Itu mufti. Ada orang semacam itu. Wahabi, tak akan ada. Terus cakapum rijal wa nahnu rijal. Engkau rijal karena engkau punya zakar ya. Wal madzahib al mustaqirrah bihaitsu la yakhruju fi amalihi wa qawlihi an dairatil aqwal al maqbulah wal muqarrarah. Sekiranya mufti itu dalam perbuatan dan amalnya itu tidak keluar daripada madzhab al mustaqirrah. Jangan sampai ternyata perbuatannya dan fatwanya itu yukhalif madzhab al arba'ah. Jangan sampai semacam itu. Mubta'idan anil aqwali syadzah, ada beberapa, hati-hati, di beberapa fikih itu ada pendapat namanya pendapat syadz, itu ada.
Dan setiap ulama, setiap madhab pasti akan menandai hati-hati masalah ini qaulun syadz. Saya beritahu contohnya qaulun syadz. Qaulun syadz itu contohnya dalam madhab Syafi'i diperbolehkan untuk meminjamkan jariyah. Hamba sahaya perempuan itu boleh dijima. Ada pendapat, ini hamba sahaya saya pinjamkan kepada Afdol Afandi. Esok saya pinjamkan kepada Ammar. Esok saya pinjamkan kepada Azri. Itu ada yang memperbolehkan, tapi itu qaulun syadz. Itu memperbolehkan prostitut nanti namanya. Pendapat itu ada, tapi ini adalah qaulun syadz. Jangan sampai ketika Anda berfatwa, Anda ikut ini pendapatnya Ibn Abbas. Iya, tapi itu pendapat yang syadz. Di dalam akidah, oh iya ini ada pendapatnya Ibn Abbas, ada riwayatnya ini, riwayatnya itu, bahwasanya Allah itu punya tangan. Tengok riwayatnya macam mana, sahih apa tak, itu qaulun syadz apa tak. Semacam itu mukhalif lil aql apa tak, Anda kena tahu itu. Jangan sampai mufti terjatuh di dalam qaulun syadz. Walaupun itu pendapatnya orang, pendapatnya ulama, tapi namanya ulama itu tidak maksum. Kadangkala dia itu salah. Lah pendapat-pendapat ulama yang salah, benar-benar salahnya tampak jelas, itu namanya qaulun syadz. Dan biasanya setiap mazhab itu akan menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah qaulun syadz. Makna qaulun syadz berbeda dengan jumhur. Dan ini tidak mempunyai dalil yang kuat. Karena hati-hati. Minum arak kalau tak mabuk itu boleh. Mungkin ada yang menghalalkan, tapi itu adalah qaulun syadz. Jangan. Wal mahjurah wad dhaifah, ada qaul-qaul yang sudah tidak dipakai lagi. Dan qaul-qaul yang lemah atau mungkar atau yang aneh. Jangan sampai seorang mufti terjatuh mengambil pendapat-pendapat semacam ini. Wadzalika li alla yasdura minhu qaulun akhar fihi kharqun li ijma'i man qablahu haitsu lam yadhabu ilaihi. Kenapa? Agar dia itu tidak mengambil pendapat yang pendapat bertentangan dengan ijma', yang tidak ada ulama ambil pendapat ini, kemudian tiba-tiba Anda ambil pendapat itu, Anda bertentangan dengan ijma', kharqul ijma' atau menabrak ijma' itu hukumnya haram. Tetap ini ijma', Anda yang menabraknya haram. Dan tidak Anda dengan menabrak ijma', ijma' menjadi tidak ijma'. Tetap dia ijma', Anda yang haram karena menabraknya. Anda eksiden dengan ijma'. Ijma' tak ada apa-apa. Macam kalau ada basikal. Anda menabrak basnya laju, basikal menabrak bas. Basnya macam mana? Oke aja, basikalnya macam mana? Hilang. Bas tidak menjadi basikal. Dengan Anda dengan basikal menabrak bas, tetap basikal bas. Cuma basikalnya sudah hancur lebur. Kenapa? Karena menabrak bas. Itulah orang yang bertentangan dengan ijma'. Jangan. Mufti kena tahu, oh ini ijma', oh ini tiba-tiba dia berijtihad sampai ke sebuah pendapat. Dia langsung umumkan, ini pendapat saya, ini fatwa saya. 1-2 hari ternyata dia tahu sebelumnya sudah ada ijma'. Malu ya Allah, ternyata pendapat saya bertentangan dengan ijma'. Jangan sampai semacam itu. Dia kena tahu kitab-kitab ijma'. Contohnya ijma' Ibn Mundir, ijma' Nawawi, dan kitab yang paling best pasal ijma'nya Imam Nawawi. Wa yustaratu aidan an yakuna aliman bin nahwi wal usul wa ilmil adab. Dia mesti tahu nahwu, usul fikih, ilmu adab ini maknanya balaghah. Dia kena tahu sastra Arab, kena tahu. Tak boleh hanya setakat jurumiyah, tak boleh. Baru belajar jurumiyah, nahwul wadih, sudah nak berijtihad, masih tahu domir munfasil aja sudah nak berijtihad. Masih ada yang namanya domir munfasil itu apa? Domir mustatir itu ada namanya domir mustakin itu ada. Anda kalau masih setakat tahu maf'ul bihi saja, jangan berijtihad. Ada maf'ul yang lain, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul mutlak. Jangan Anda berani-berani berijtihad. Kalau nahwu Anda masih nahwul wadih, jangan berani-berani berijtihad. Dalam cuma setakat tuhfatus saniyah, jangan berani berijtihad. Kalau Anda sudah belajar al-ashmuni, sudah bisa al-ashmuni, baru ini boleh dikatakan syaratnya ijtihad hampir terpenuhi daripada aspek bahasa.
Wa huwa yashmulul ilm bi lughatil Arab wal balaghah, dan semua itu mencakup dia itu mesti mengetahui ilmu dengan bahasa Arab dan balaghah. Dan yang disyaratkan di dalam bahasa itu tidak perlu sampai ujung macam si baweh, tak tengah-tengah saja. Tengah-tengah itu macam mana? Ya ini minimal. Nahwu, Anda kena tahu Al-Ashmuni, minimal. Balaghah itu Anda mutawal, macam itu. Mutawal, syarah mutawal, punyanya siapa itu namanya Sa'duddin. Usul fikih, minimal. Syarah Mukhtasar Ibn Hajib dengan Hasyiatus Sayyid wa Sa'ad. Kalau cuma qawaid asasiyah fi usul fikih nak berijtihad, coba tengok muka di kaca dulu, handsome mata Anda itu. Baru apa namanya? Qawaid asasiyah dia bergaya macam mujtahid mutlak. Subhanallah zaman-zaman sekarang. Kalau Anda cuma setakat baca usul fikih Islami, kepunyaan Said Mustafa namanya Betul Mustafa Al-Bugha, tak payah cakap Anda itu mujtahid. Anda kena baca apa namanya Mukhtasar Ibnul Hajib. Minimal Hasyiatus Sayyid wa Sa'ad. Minimal itu. Baru orang ini pandai usul fikih ala darajatil mutawassit. Falayak fi qadrul qalil. Tidak cukup kadar yang apa namanya? Sikit, tak cukup, jangan. Wala yustaratu an yablughal ghayah fi ma'rifat. Tidak perlu Anda sampai derajatnya Imam Syafi'i dalam usul fikih atau di bawah dalam nahwu. Tidak perlu semacam itu. Rahmat daripada Allah. Bal yakunu bihaitsu yumayyizul ibarah as-sahihah anil fasidah warrajihah anil marjuhah. Ini adalah ibarat yang sahih. Ini ibarat yang tidak sahih. Ini adalah uslub. Ini uslubnya akalunil baroghith. Ini bukan uslub yang mu'tamad. Anda kena tahu. Ini lughatul Hijaz. Ini lughatul ini faknya indal kufiyin. Ini indal basriyin. Anda kena tahu semua itu. Baru Anda boleh untuk berijtihad. Wala budda lil mujtahid aidan min ma'rifatil ayat wal akhbar al waridah fil ahkam. Yakni tidak perlu tahu semua Al-Qur'an, tidak perlu hafal Al-Qur'an, tidak perlu tahu semua hadis, tidak perlu. Karena Anda itu berijtihad, Anda cukup tahu ayat ahkam dan ahadisul ahkam saja. Ini pendapat yang mu'tamad, walaupun saya tak setuju. Anda kena tahu juga hadis-hadis tentang cerita, hadis-hadis ayatnya tentang cerita. Kenapa? Karena Anda bisa ijtihad hukum daripada cerita. Karena Nabi ketika tengok Umair bermain dengan burungnya, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair? Para ulama istimbat 70 hukum daripada kisahnya Nabi dengan Umair ini. So, tengok, padahal cerita boleh istimbat hukum, tapi sudahlah tidak apa-apa. Anda kena tahu ayatul ahkam, ada kitab-kitab sekarang, tafsir ayatul ahkam, dulu di Ahqaf pakai Dr. Ali Seis. Ahadisul ahkam banyak, ada namanya Bulughul Maram. Apa itu namanya itu? Syarahnya itu apa? Ada syarah Bulughul Maram punyanya Al-Imam Al-Amir itu apa tuh lupa saya namanya di Ahqaf. Subul Salam 4 jilid itu aku dipelajari sampai habis. Anda kena tahu itu. Kalau bisa jangan hanya Subul Salam saja, ada punyanya Ibn Daqiqil Al-Imam fi ayatil ahkam fi syarah ahadisul ahkam. Anda kena tahu semua itu. Ayatul ahkam apa saja ayatul ahkam Anda kena tahu. Tidak perlu tentang tauhid, tidak perlu, karena mufti itu hanya tentang hukum-hukum fikih, bukan hukum-hukum tauhid, bukan tentang cerita-cerita. Walaupun saya tidak terlampau setuju pasal itu, tapi kita ambil pendapat yang mu'tamad semacam itu memang. Wa ma'rifati hali ruwatul ahadis min nahiyatil qabul warat. Anda kena tahu rawi. Bukan hanya hadisnya, Anda kena tahu rawinya. Rawi ini dhaif atau tak. Ini siapa ya? Anda kena tahu istilah-istilah hadis. Dulu saya pernah hadir orang-orang pandai nahwu, kayak macam ulama-ulama di Indonesia pandai-pandai nahwu. Begitu nahwu, tengok hadis. Wah, hadisun mursal. Hadisun mursal. Mursal itu di dalam bahasa Jawa maknanya nakal. Maknanya tak oke. Anak yang nakal itu namanya anak yang mursal. Ini kenapa hadis mursal?
mungkin perawinya nakal kok. La haula wala quwata illa billah. Itu bukan bahasa Jawa, ini bahasa Arab. Jumpa lagi hadis wahada hadisun mutorib. Wah, apa ini mutorib ini? Dikira macam bahasa mutorib itu yang bergetar macam ini tremor. Oh, jangan-jangan perawinya kena penyakit apa? Tremor kok. Ini perawinya Alzheimer macam. Tak semacam itu. Mutorib itu adalah macam hadisnya, sanatnya mutorib, matannya yang mutorid atau ittirab fi sanad atau ittirab di dalam matan. Anda kena tahu itu. Liyuk tamat makbul wa yatrahil mardud. Anda tahu mana hadis yang makbul, Anda ame, dan Anda tahu hadis yang tak makbul, Anda tak ame. La buddalahu aidon min ma'rifatin nasikh wal mansukh. Anda mesti tahu mana yang mansukh, mana yang nasikh. Jangan nanti Anda itu berfatwa, ternyata basic dari fatwa itu daripada hadisnya adalah hadis yang sudah mansukh. Jangan. Siapa yang boleh jadi mufti dengan semua syarat yang susah semacam ini, yang sukar semacam ini? Siapa? Anda umur 24 tahun, 25 tahun, qawaid asasiyah fi usul fikih saja susah ya Habib? Ya memang maknanya Anda tak berbakat menjadi mufti. Ustaz, saya untuk apa saya belajar? Ya untuk tahu agama, bukan untuk jadi mufti. Jadi mufti cita lain. Orang. Nasikh wal mansukh minal kitabi wa sunnah li alla yahkuma bil mansukh al matruk. Jangan sampai nanti mufti itu ketika beristimbat dalilnya itu menggunakan hadis yang mansukh. Jangan sampai semacam itu. Id ghairul khabir bihi maqad yaqis. Loh iya, orang yang tak paham kadangkala tak amik nasikh tapi amik yang mansukh, tak amik yang makbul tapi amik yang mardud. Loh kenapa dia mardud? Ya karena mungkin mukhalafatul aqwa, atau hadisnya ini syadz, hadisnya ini mungkar, ad-dhaif al-mukhalif lil thiqah, itu namanya mungkar. Fatwanya menggunakan hadis mungkar, fatwanya menggunakan hadis syadz. Dia tidak tahu. Loh, saya ini hanya tahu nahwu. Saya hanya tahu usul fikih. Loh, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Kita cium tangan Anda, tapi Anda bukan mufti. Kenapa? Anda tidak layak untuk menjadi mufti, karena Anda tidak tahu hadis. Dulu saya ingin belajar hadis, tapi macam tak ngam dengan saya lihatnya. Saya sempat belajar hadis sikit, dalam sikit, tapi macam tak ngam dengan saya. Saya memang ngam dengan fikih, ilmu kalam dan mantik. Hadis tak ngam. Kita beri ke Ammar je hadis itu. Wa ma'rifatu asbabin nuzul. Kena tahu asbabun nuzul. Kalau Anda tak tahu asbabun nuzul, nanti Anda salah. Karena banyak hukum-hukum daripada kitab wa sunnah. Kalau di dalam kitab namanya asbabun nuzul. Untuk sunnah namanya asbabul wurud. Anda kena tahu. Karena untuk memahami hukum, Anda perlu asbabul wurud dan asbabun nuzul. Kitab yang paling best pasal asbabun nuzul punyanya Imam Suyuti, namanya Lubabun Nukul fi asbabin nuzul. Fi ayatil ahkam, dalam ayat-ayat ahkam, al-ba'its alal hukum. Kenapa kok ayat ini turun? Karena ayatul ahkam itu pasti ada hukumnya, pasti ada asbabun nuzulnya. Wal ilm bihi yursyidu ila fahmil murad. Dan kalau Anda tahu asbabun nuzul, Anda akan tahu, membantu Anda untuk memahami apa yang diinginkan oleh ayat. Jangan sampai Anda itu tersilap paham di dalam di dalam ayat. Nanti ternyata ayat ini khos, bukan am. Wal ibrah bi umumil lafadz la bi khususi sabab. Loh, memang semacam itu. Cuma tidak semua semacam itu. Tidak semua semacam itu. Jadi kadangkala sebuah hukum itu di dalam tempat tertentu, di dalam konteks tertentu. Ada semacam itu. Itu caranya Anda kena mengetahui kena mengetahui asbabun nuzulnya. Wa ma'rifati syartil mutawatir wal ahad yuqaddimal awwala inda ta'arud. Anda mesti tahu syaratnya hadis mutawatir dan hadis ahad agar kalau bertentangan yang mutawatir lebih dikedepankan daripada ahad. Kalau bertentangan, kalau satunya am, satunya khos, mutawatirnya am, yang ahadnya khos, sudah kita buang saja yang ahad ini. Itu bodoh. Itu mufti bodoh namanya. Kenapa? Karena umumul mutawatir itu qat'i daripada sanatnya, tapi umumnya tetap dhonni.
Sedangkan yang khos ini qat'i maknanya, walaupun sanadnya dhonni. Jadi walaupun dia itu ahad, tetap yakhussu umumal mutawatir. Semacam itu, Anda kena tahu hal-hal semacam ini. Dan hal semacam ini mesti indal mufti wal mujtahid macam Al-Fatihah. Kenapa? Karena hari-hari dia semacam itu. Wa ma'rifatul ahadits shahihah minan dhaifah liyahtajja bis shahih wa yatrahid dhaif. Tahu mana hadis sahih, mana hadis yang dhaif agar ambil hujah dengan hadis yang sahih dan tak ambil hadis yang dhaif. Dan mufti mesti tahu mana tempat khilaf, mana tempat yang tidak ada khilaf. Jangan sampai nanti kalau dia berfatwa di sebuah masalah ternyata masalah tidak ada khilafnya. Jadi dia berhadapan-hadapan dengan ijma. Jangan sampai malu nanti muftinya. Ya ini yang namanya mufti darurat ya semacam ini. Wala budda lil mufti min ma'rifati mawaqi'il khilaf wa mawadi'il ijma kaila yakhruqahu faharquhu haram. Mufti itu mesti tahu tempat khilaf, masail-masail yang ada khilafnya dan masail-masail yang ada ijma'nya agar tidak bertentangan dengan ijma. Kenapa? Karena berhadapan-hadapan dengan ijma. Tabrakan dengan ijma. Itu apa? Haram. Haram dan tidak menjadikan ijma ghairul ijma. Tetap dia itu ijma, hati-hati ya. Khorq itu maknanya melobangi. Dulu saya pahamnya ketika ada orang bertentangan dengan ijma tidak menjadi ijma, tak itu salah. Karena ijma ketika sudah jadi ijma, orang tidak boleh untuk menabraknya. Dan ketika dia menabrak ijma tetap menjadi ijma. Anda yang haram. Anda yang apa namanya? Anda yang haram. Karena Anda bertentangan dengan ijma. Jadi, dan inilah secara khusus syaratnya mufti atau mustafti. Sebagian kitab menambah beberapa syarat. Saya sebutkan di sini. Biarkan di kitab-kitab yang lain. Cuma yang penting, beberapa kitab itu mengatakan kalau Anda nak berijtihad, nak berfatwa, Anda itu kena adil. Anda kena jujur, Anda kena adil, Anda tidak boleh fasik. Maknanya ada mufti yang fasik kah? Ada. Ada mujtahid fasik kah? Ada. Jadi skill dia itu tinggi sekali. Macam Imam Syafi'i, macam Imam Malik. Ada mufti namanya Afdol. Mufti Afdol ini skillnya tinggi sekali macam Imam Syafi'i. Tapi dia buaya darat. Dia suka main perempuan. Dia suka minum arak. Dia suka mencuri. Tapi dia mujtahid mutlak. Jangan bertanding dengan Afdol pasal ayat ahkam, nahwu. Habis Anda. Anda di Arab sama Afdol Anda boleh di Arab. Apalagi sorof. Dari awal fa'alu habis Anda sudah. Amar sudah semua Anda sudah ditasrifkan sama. Cuma macam itu. Dia suka main perempuan, dia. Apakah semacam ini mujtahid mutlak? Iya. Tapi apakah Anda wajib untuk mengambilnya? Cerita lain. Karena kadangkala mufti yang fasik ini dia tak jujur. Dia tutup mata dengan beberapa dalil. Dia tutup mata, dia tak tengok. Hanya dia mengabari hukum Bitcoin ini halal. Seperti setakat ini yang saya pelajari dari kitab sunnah, hukum Bitcoin ini halal. Lah, itu kan kabar kan? Apakah memang benar orang mufti yang namanya Afdol Afandi itu memang benar-benar cek semua dalil kitab sunnah? Kita kan tak tahu kan? Apalagi kalau memang dia benar-benar cek kitab sunnah, tidak ada masalah. Tapi ada potensi dia tak cek semua kitab sunnah. Kenapa? Karena dia suka main perempuan. Karena dia suka minum arak, karena dia suka mencuri. Karena itu, fatwa itu selain ada proses amik hukum daripada kitab sunnah, ada proses ikhbar juga. Untuk ikhbarnya perlu adil. Tapi bagi Afdol Afandi sendiri, kalau dia itu mujtahid mutlak dan dia tahu bahwasanya dia tidak melewatkan satu dalil pun dia wajib ikuti ijtihad dia, tapi orang lain tidak wajib mengikuti ijtihad dia karena ada potensi dia bohong. Jangankan orang, girlfriend-nya dia saja hari-hari dia bohongi, kan? Jadi potensi kan dia berbohong kan? Karena itu di beberapa kitab dikatakan di antara syurutnya ifta wal ijtihad al-adalah. Tapi ini min haitsul ikhbar la tahaqqukil ijtihad wal fatwa fi nafsil amr.
Wallahu a'lam. Hadzal fahim tu ada daripada masalah adalatul ijtihad, adalatul mujtahid. Adapun mustafti adalah alif sinta dalam bahasa Arab, maknanya itu adalah ditolab. Mufti adalah yang menjelaskan hukum, ambil hukum, mustafti yang minta hukum, yang minta fatwa. Fahuwa talibul fatwa wal murad bihi idza utliqa fi istilahil usuliyin al muqallid. Maknanya mustafti itu adalah muqallid. Ya jelas, hanya muqallid yang boleh untuk meminta fatwa. Kalau dia mujtahid tidak boleh meminta fatwa, dia kena usaha sendiri. Tidak boleh. Apa itu muqallid? Saya pada qalil. Wa min syurutil mustafti an yakuna min ahli taklid. Syaratnya mustafti itu dia itu kena min ahli taklid. Dan tidak boleh dia itu seorang mujtahid. Tidak boleh, oh saya mujtahid. Ammar mujtahid. Saya tidak boleh untuk tanya hukum kepada Ammar. Kenapa? Loh, saya bisa sendiri kok. Kenapa saya tanya? Malas, tak boleh. Anda mujtahid, Anda tak boleh malas. Loh kenapa? Ya saya sendiri menjadi mujtahid Anda. Kalau nak malas, tak ya menjadi apa? Mujtahid. Jadi apa kah? Muqallid kah? Jadi orang jual roti tampal kah? Atau apa? Mufti, mujtahid tidak boleh malas. Karena Anda pengganti Rasul. Loh, bayangkan kalau Rasul tak berdakwah. Rasul berdakwah, tak malas. Akhirnya malas menjadi sunnah nanti. Jangan, tak boleh. Anda itu pengganti Rasul. Perbuatan Anda boleh menjadi dalil nanti. Hati-hati. Bi an la yakuna aliman mujtahidan kal mufti. Fa in kana mujtahidan fala yajuzu lahul istifta wa taklid. Kalau dia itu mujtahid, tidak boleh dia meminta fatwa kepada mujtahid lain dan dia tidak boleh taklid kepada mujtahid yang lain. Terus apa sih taklid itu ya Habib? Taklid huwa qabulu qaulil qail bila hujjah yadhkuruhal qail lidzalika sa'il. Taklid adalah Anda menerima perkataan seseorang tanpa ada hujjah. Contohnya saya itu mufti. Ammar tanya kepada saya, Habib hukumnya Bitcoin itu apa? Haram. Saya tidak menyebutkan dalil saya. Karena perkataan saya tanpa ada dalil itu tidak dianggap. Saya ini bukan nabi. Saya ini orang biasa. Maknanya hukum saya kena berdasarkan dalil. Saya ada dalilnya. Cuma saya tak sebutkan kepada Anda, Ustadz Ammar. Kenapa? Percuma. Anda tak akan paham. Saya sebutkan pun, Anda paham nggak? Wong Anda masih cakap ro'aitu kitabal itsnain, bukan ro'aitu kitabain. Kitabal itsnain. Saya pernah jumpa beberapa macam itu. Oh, ada kitabul itsnain, la haula wala quwwata. Kitaban. Ada namanya alif nun itu untuk tasniyah, bukan kitabul itsnain. Bukan kitab dan dua, bukan. Kalau setakat masih kitabul itsnain, saya jelaskan pun Anda tak akan paham. Dulu ada cerita itu, satu orang ulama Azhar ditanyai oleh orang pasar. Ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram contohnya. Orang pasar ini, hadisnya apa? Disebutkan hadisnya. Dalilnya apa? Masih tanya. Sanadnya apa? La haula wala quwata. Sama ulama Azhar disebutkan nama-nama orang-orang pasar. Fulan. Kowi ada. Anda tahu apa? Masalah apa namanya? Syaratnya Anda tahu apa? Saya jelaskan. Pun Anda tidak akan paham. Anda ketika ke dokter, diberi obat. Pernah Anda tanya, ini obat apa? Dan pernah kalau Anda tanya, dokter jelaskan, dari apa? Kenapa? Anda dijelaskan. Pun Anda tidak akan paham. Kenapa? Anda bukan dokter. Karena itu Anda di dalam perobatan, Anda itu muqallid. Di agama tak boleh muqallid, kita kena berijtihad. Wahabi. Betul apa tidak? Kita labut kitab wa sunnah. Anda tahu kitab wa sunnah? Anda tahu saat ini tahu nahwu, shorof, balaghah, Anda tahu nggak? Mungkin Anda nak lafatkan jurumiyah, al-ajrum susah. Anda nak apa namanya? Anda nak ijtihad daripada kitab wa sunnah haram suf. Anda menyebabkan orang awam masuk di sebuah gelanggang yang dia tidak akan boleh selamat. Tidak akan boleh selamat orang awam di situ. Karena itu, manhaj Wahabi ini problem. Kenapa? Karena dia menjadikan orang awam itu mujtahid semua. Bayangkan kalau orang awam kita berkitab wa sunnah. Nak jadi apa dia? Nak jadi apa? La haula wala quwata illa billah. Wa qila fi ta'rifihi innahu qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina qalahu ay la ta'lam ma khadahu fi dzalik. Ada yang mengatakan bahwasanya yang namanya taklid itu adalah Anda menerima
perkataan seseorang dan Anda tidak tahu hujahnya itu dari apa. Yakni mirip-mirip daripada daripada definisi yang pertama. Wa yambani ala ta'rifil awal litaklid anna qabula qaulil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fima yadkuruhu minal ahkam yusamma taklidan lintibakihi alaihi. Dan definisi yang pertama mengatakan bahwasanya Anda amik pendapatnya Nabi. Kalau Nabi cakap, ya Nabi hukumnya bangkainya samak, bangkai apa? Ikan itu apa? Tohurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dalilnya apa? La haula wala. Saya dalil ini dari awal sampai akhir saya adalah dalil. Saya ini nabi. Saya ini apa? Nabi. Perkataan saya adalah dalil. Ada orang mengatakan Imam Syafi'i ini hujjatun fil lughah. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu adalah dalil dalam bahasa. Oh. Setiap ma ba'da idza itu zaidah. Maknanya idza ma akalta ai idza akalta. Dalilnya apa Imam Syafi'i? Muka saya ini dalil. Muka saya adalah dalil. Kenapa? Karena Imam Syafi'i hujjatun fil lughah. Apakah Anda ambil pendapat Nabi itu adalah taklid? Yang saya tahu tidak. Kenapa? Kita tahu dalilnya apa perkataan Nabi. Nabi sendiri adalah dalil. Yang keluar daripada mulut Nabi itu adalah apa namanya? Dalil. Ya Nabi apa dalilnya? La haula wala quwata. Saya adalah dalil. Saya adalah Nabi, saya adalah dalil. Nanti lama-lama saya belah belah lautan depan Anda, pening Anda nanti. Fama yadkuruhu minal ahkam yusamma taklidan lintibakihi alaihi li annahu yajibul akhad bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fima yadkuruhu minal ahkam wa in lam yudkar dalilu dzalikal hukum. Karena wajib untuk mengambil perkataan Rasul, sabdanya Rasul, hukumnya Rasul, walaupun Rasul tidak menyebutkan apa? Dalil untuk hukum tersebut. Li'annahu qad qamat dalil ala qabuli qaulihi a'ni al mu'jizah al khalidah adalah ala sidqi risalati. Kenapa? Karena perkataan Rasul itu benar semua. Kenapa? Karena sudah ada dalil setiap perkataan Rasul itu adalah benar. Apa itu? Ada mukjizat. Karena mukjizat itu sama seperti perkataan Allah, apa yang dikatakan oleh orang ini semuanya benar semua. Kalau sampai Allah itu bohong, kalau sampai Nabi itu bohong, maknanya Allah membenarkan kebohongan. Membenarkan kebohongan juga bohong. Allah tidak akan bohong. Kenapa? Karena bohongnya Allah itu mustahil aklan. Yakni menurut definisi yang pertama, apa yang dikatakan oleh Rasul itu menurut Sayyid Muhammad adalah taklid, walaupun saya tidak setuju. Menurut definisi yang pertama, perkataannya Rasulullah bukan taklid. Karena kan Rasulullah berkata, apa hukumnya samak, bangkai samak apa? Bangkai ikan apa? Suci, boleh dimakan. Kan Rasulullah tidak menyebutkan dalilnya. Bagaimana sih? Rasulullah mengatakan itu sudah dalil. Jadi kalau Anda mengetahui hukum daripada Rasulullah langsung, Anda tidak taklid. Karena Rasulullah itu adalah dalil. Maknanya kalau Anda mengetahui hukum dari Rasulullah, Anda mengetahui hukum daripada dalilnya. Ada dalilnya. Dan menurut definisi yang kedua, fa'in kulna inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ijtihad. Yani, apakah Rasulullah itu pernah berijtihad? Ada khilaf. Ada yang cakap Rasulullah pernah berijtihad. Ada yang cakap tidak. Yang mengatakan tidak lah untuk apa berijtihad. Wong bisa turun wahyu. Buat apa berijtihad? Ya Allah, hukum ini apa? Turun malaikat Jibril. Lah untuk apa Anda berijtihad? Ada jalan yang lebih mudah, yaitu apa? Minta malaikat Jibril turun, settle masalah. Jayid. Walaupun perkara itu bisa, apakah itu menafikan Rasulullah itu berijtihad? Berijtihad kan bisa salah, bisa benar. Iya, kalian berijtihad selain Rasulullah. Rasulullah kalau berijtihad tidak mungkin salah. Jadi ijtihadnya Rasulullah kebenarannya bukan doni. Ijtihadnya Imam Syafi'i kebenarannya doni. Tapi ijtihadnya Rasul kebenarannya qot'i karena tidak mungkin salah. Jadi ijtihadnya Rasul dan turunnya Jibril derajatnya sama-sama qot'i. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Fayajuzu an yusamma qabula qaulihi taqlidan lihtimali an yakuna qalahu an ijtihad. Kalau seandainya alal qaul Rasulullah itu boleh berijtihad, maka amik perkataannya Rasulullah tanpa dalil itu juga adalah
taklid. Karena Rasulullah berijtihad. Kalau berijtihad pasti ada dalilnya. Lah muskilahnya Rasulullah adalah dalil. Rasulullah sendiri adalah dalil. Adalah dalil. Ijtihadnya Rasulullah dalil untuk kita. Wa in qulna innahu la jitahid fala yusamma qabulu qawlihi taqlidan li anna jami'a maqalahu innama qalahu an wahyin la an ijtihad. Yani kalau seumpamanya kita katakan Rasulullah itu tidak berijtihad, maka amik semua pendapatnya Rasul itu bukan taklid. Kenapa? Karena semua perkataannya Rasul itu daripada wahyu. Daripada wahyu, dan amik daripada wahyu bukan taklid, karena wahyu adalah dalil. Lalu Allahu a'lam, saya kira ijtihadnya Rasul pun juga bukan juga daripada wahyu itu sendiri. Maknanya tidak. Kalau bukan daripada wahyu, levelnya sama seperti wahyu, karena Rasulullah tidak pernah salah. Dan Allahu a'lam, saya kira ijtihad adalah dalil. Dan kalau dalil itu menjadi dalil, sebuah dalil itu bila-bila dia akan dalil. Jadi tidak ada yang namanya dalil itu, oh ini dalil untuk orang, bukan untuk Rasul. Tak boleh. Dalil di zaman setelah Rasul. Di zaman Rasul tidak dalil. Itu menjadikan dalil itu bukan dalil. Dalil tidak bisa untuk ditaksiskan. Karena sifatnya dalil semacam itu. Mutarid. Mana mutarid? Idza wujida fahuwa dalil. Ijtihad ada pada Rasul, fahuwa dalil. Ijma ada pada zaman Rasul, fahuwa dalil. Idza wujidat dalil, wujidal madlul. Semacam itu. Lah kalau ijma itu setelah zaman Rasul, ketika zaman Rasul bukan dalil, maknanya akan ada ijma ada tapi tidak ada madlul. Itu menjadikan dalil tidak dalil. Dia yakdah fi mahiyati dalil. Memang semacam itu, yang saya paham semacam itu. Tapi kholu ini hanya isyarat, nanti tahqiqnya kita tengok di kitab-kitab yang akan datang. Jangan semua Anda tahu di sini. Nanti Anda mengklaim diri Anda mujtahid mutlak nanti. Karena ada yang Anda tidak tidak tahu. Adalah hanya belajar qawaid asasiyah fi usul fikih. Sabar. Wa hadhil mas'alah ay mas'al jihadi sallallahu alaihi wasallam fiha khilafun bainal ulama. Fi'lan. Masalah ijtihadnya Rasul itu ada khilaf antara ulama, ada yang cakap Rasulullah berijtihad, ada yang cakap Rasulullah tidak berijtihad. Tapi tidak ada yang mengatakan Rasulullah kalau berijtihad mungkin salah, tidak ada. Tidak ada. Kalau Rasulullah mungkin salah berijtihad, maknanya semua nanti potensi juga bisa salah. Rasulullah maksum, apapun yang Rasulullah buat tidak mungkin salah. Wa sahih jawazu ijtihadihi wa wuqu'ihi minhu fala yakunu illa shawaban. Wa sahih, Rasulullah boleh berijtihad, bukan hanya boleh dan terjadi. Bukan mungkin aklan, tapi waqi'un adatan, waqi'un fi'lan. Dan kalau Rasulullah itu berijtihad, tidak mungkin salah. Pasti benar. Nabi kok tidak pernah salah. Ijtihadnya Ammar pasti salah. Tidak mungkin pasti salah, tidak mungkin benar. Dia memang bukan mujtahid kok. Dia bukan dia bukan mufti kok. Kalau dia berijtihad, pasti salah loh. Benar Habib, bukan karena Anda tahu kebetulan. Benar karena kebetulan juga salah itu. Juga juga salah. Karena mufti kena benar dan tahu kenapa itu benar. Kalau Anda benar tapi tidak tahu kalau itu benar, tidak tahu jalan menuju kebenaran, tapi kebetulan benar menurut syariat tidak dianggap benar. Tapi juga dianggap salah. Illa di dalam tauhid kebetulan benar dengan taklid dianggap benar, walaupun berdosa, Anda boleh masuk surga, walaupun ada khilaf ulama besar masalah itu. Paham Anda? Saya nak taklid, saya nak cakat, saya tahu Allah itu ada daripada Ammar. Loh iya, kenapa Anda taklid Ammar? Kenapa Anda taklid yang lain-lain? Saya suka dengan Ammar. Subhanallah, ternyata Ammar ini ahli sunnah. Untung kawannya ada yang pedri, sama-sama baiknya juga. Tapi dia taklidnya ke Ammar, bukan ke Pedri itu. Kebetulan taklidnya ke Ammar. Maknanya orang itu kebetulan taklidnya benar, kebetulan. Dalam tauhid dianggap benar Anda, tapi berdosa. Anda boleh masuk surga, tapi ke neraka dulu. Semacam itu. Jadi betulnya taklid tauhid di dalam agama rahmat daripada Allah.
Dalam fikih tak boleh semacam itu. Kebetulan dianggap salah Anda, tetap berdosa Anda. Dosa kan berjihad, keberjihad. Anda coba-coba itu, mencoba-coba keberuntungan. Subhanallah Anda beruntung. Tapi tidak menjadikan Anda keluar daripada dosa. Tetap Anda berdosa dan tetap Anda salah. Walaupun Anda kebetulan benar, karena tolak ukur benar, bukan hanya Anda benar hasilnya, tapi kena benar jalannya. Dan dengan ini selesai sudah babul mufti wal mustafti. Sekarang kita akan masuk bab yang terakhir, yaitu babul ijtihad. Al-ijtihad lughatan badrul wusu' fima fihi kulfah. Yakni Anda mengerahkan semua tenaga Anda di perkara yang susah. Bukan, saya nak makan, sudah di depan makan, tinggal makan. Saya berijtihad untuk makan. Tidak ada kulfah untuk makan. Tidak ada kulfah, itu sedap itu. Dan secara istilah badrul faqih al-mujtahid majhudahu ay taqatahu wa wus'ahu fi naili ay bulughil gharad al-maqsud min tasili ma'rifatil hukmi syar'i. Adalah bagaimana seorang faqih yang mujtahid, bukan faqih macam saya. Saya ini faqih anak nakolatul fikih, menukil fikih, kola Ibn Hajar, kola fulan itu namanya faqihul an-naqala al-faqihun nakil. Tapi ini faqih yang mujtahid, yang punya usul dan bisa untuk istimbat langsung daripada kitab sunnah. Seorang faqih yang semacam itu mengeluarkan semua tenaganya dan kemampuannya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan? Mendapatkan hukum syar'i. Fi tahsili dhonnin fi hukmi syar'i. Bukan ma'rifah, bukan yakin, cukup dhon. Seorang faqih mengeluarkan semua tenaganya untuk bisa sampai ke dhon di dalam sebuah hukum syar'i. Itu namanya apa? Ijtihad. Itu namanya ijtihad. Bi an yabdulal mujtahidu tamama taqatihi fin nadhari fil adillah syar'iyyah. Sekiranya mujtahid itu mengerahkan semua tenaganya untuk berpikir. Nadhar bukan melihat, tapi berpikir di dalam adillah syar'iyyah. Loh, saya juga sama, saya juga mengerahkan semua tenaga saya berpikir di dalam adillah syar'iyyah, sama macam Imam Syafi'i. Loh iya, sama-sama mengerahkan tenaga, tapi berbeza quality. Berbeza quality. Kualitinya Imam Syafi'i di dalam nadhar tak macam kualiti Anda. Kualiti Anda untuk paham surah alhamdulillah Imam Syafi'i berbeza. Karena itu kok Imam Syafi'i saya tak jumpa dalil. Maknanya dia sudah cari. Semua kitab sunnah dia cari, dia tak jumpa. Kita, saya tak jumpa dalil karena Anda tak cari. Karena Anda jadi maknanya saya tak jumpa indal mujtahid ai bahastu falam ajid. Kalau kita, saya tak jumpa. Iya, karena Anda malas, Anda tak Anda tak cari. Ya memang beda. Satunya mujtahid, satunya bukan mujtahid. Biasa saja. Hakada, ini adalah orang-orang akhir zaman. Terlampau tinggi klaimnya, tapi zero kemampuannya. Itu orang-orang zaman sekarang. Wa huwa yanqasimu ila ijtihadi shawabin wa ijtihadi khata'. Yang namanya hukum Allah itu hanya satu. Apa hukumnya Bitcoin? Hukumnya Allah hanya satu, ya imma halal ya imma haram. Tidak mungkin Bitcoin itu halal dan haram. Nah, hukum Allah itu hanya satu. Contohnya dalam masalah Bitcoin, saya sendiri lebih condong ke haram. Maknanya contoh saja hukum Bitcoin itu haram. Oke, ada dua mujtahid. Satunya mujtahid Ali Bagir, satunya mujtahid Ammar. Saya cakap, setelah saya nadhar di adillah syar'iyyah semuanya, saya sampai dalam kesimpulan Bitcoin itu haram dan sesuai dengan hukmullah fi nafsil amr. Saya shawab, ana soibun, ana sohihun. Ammar cakap haram, anta mukhti. Lah, tapi kesalahan anta Ustaz Ammar tidak menjadikan Anda dosa. Karena Anda juga sudah mengerahkan segala apa yang Anda punya, dan skill kita mirip-mirip je. Sama aja kita sama-sama sampai derajat mujtahid mutlak. Aywa. Dan ini namanya mukhatti'ah. Ini mazhab namanya mukhatti'ah. Apa itu mukhatti'ah? Makna mukhatti'ah, maknanya dalam dua mujtahid yang khilaf, ada yang benar dan ada yang salah. Kenapa? Karena hukum Allah itu hanya satu. Hukum Allah itu hanya satu. Tapi Allah
mengatakan kalau Anda sampai ke hukum saya, Anda benar. Tidak sampai hukum saya, Anda tak benar. Tapi Anda mendapat satu pahala, karena Anda sudah berusaha sekuat tenaga, yang benar mendapat 2 pahala. Karena berusaha sekuat tenaga dan sampai kepada kebenaran. Ini adalah pendapat yang muktamad. Pendapat yang muktamad, namanya pendapat mukhotti'ah. Ini pendapat al-qawi, al-aqwa di dalam mazhab Syafi'i. Ada lagi pendapat yang selanjutnya, yang kedua, namanya musawwibah. Musawwibah itu mengatakan bahwasanya semua pendapat itu benar. Loh, macam mana Habib? Loh iya. Saya mengatakan Bitcoin itu haram. Benar. Siapa itu namanya Ammar, mujtahid tak jelas itu, juga mengatakan halal. Dia pun juga benar. Loh, macam mana? Mutanaqidon kok dua-duanya benar. Loh iya. Karena Allah tidak mewajibkan kita untuk sampai dalam kebenaran. Dalam hukum fi nafsil amr. Allah cuma mewajibkan kita untuk menempuh jalan yang benar. Yang penting Anda sudah berusaha sekuat tenaga, apapun hasilnya, benar. Hasilnya apa? Kebenaran adalah kalau Anda sampai ke dalam sebuah hasil, apapun hasilnya. Yang penting SOP ijtihad Anda lakukan. Apapun yang Anda sampai itu adalah benar. Itu namanya apa? Musawwibah. Semuanya benar. Dan ini hanya di dalam hukum-hukum furu' yang la qati'a fi, yang tidak ada dalil yang qat'i. Di dalam usul, di dalam tauhid tidak ada semacam itu. Satu Pedri, satu Kristen, satu Muslim. Yang Kristen juga mengatakan saya sudah berijtihad. Saya juga sudah berijtihad. Kita mesti mazhab kita musawwibah, semuanya benar. Tak boleh, tak boleh. Mukhotti'ah dan musawwibah hanya di dalam fikih, dalam fikih furu', bukan dalam fikih akbar, bukan di dalam akidah. Dalam akidah qat'an, semuanya cakap apa namanya? Mukhotti'ah. Cuma ada satu yang syad kotak silap, Naldom atau siapa yang mengatakan ada di dalam musawwibah pun juga, apa, dalam akidah pun juga ada musawwibah. Itu jangan diambil, itu pendapat syad. Pendapat apa? Syad. Nanti akhirnya Nasrani pun juga benar, Wahabi pun juga benar, Syiah pun juga benar. Nanti di surga itu ada Wahabi. Wahabi akan masuk surga, tapi nanti stop dulu di neraka. Syiah juga sama. Oh, Kristen tak boleh, tidak akan masuk surga. Loh, surga punya anta kah? Bukan. Surga bukan punya saya, tapi punya Allah. Allah menghabari. Yang tak masuk Islam tidak akan masuk surga. Kalau saya mengatakan Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, nanti akan masuk surga. Saya yang tidak akan masuk surga. Saya tidak akan masuk surga. Saya takut. Saya takut. Saya takut. Anda berani? Silahkan. Saya tak berani. Saya tak berani. Itulah makna al-ijtihad, apa? Al-mukhotti'ah itu hanya ada di dalam furu', tidak ada di dalam usul. La qati'a fiha, apa namanya? Wa minal ulama man qala kullu mujtahidin fil furu' allati la qati'a fiha musibun fi ijtihadihi bina'an ala hukmallah fi haqq ala anna hukmallah fi haqqihi wa hakiman qalladahu ma'adahu ila ijtihadi. Yang mengatakan bahwasanya semua mujtahid itu benar, macam saya dan Ammar mengatakan bahwasanya Bitcoin halal dan haram. Semuanya benar. Kenapa? Karena hukum Allah dalam Bitcoin adalah apa yang saya dan Ammar sampai di dalam ijtihadnya. Apa yang saya sampai yaitu yang benar, walaupun bertentangan. Dan ini pendapat yang tak oke. Ini pendapat yang dhaif menurut apa namanya? Menurut mutakalimul usuliyun, pendapat yang dhaif. Ammal furu allati fiha qati'un min nasin au ijma'in fal musib fiha wahidun ittifaqon. Nah, kalau ada furu yang sudah ada dalil qat'inya macam sholat 5 waktu, oh, wajib. Menurut Ammar tak wajib, Anta jelas salah. Zakat tak wajib, Anda jelas salah. Dulu ada satu orang itu di Tarim itu ada namanya Zawiyah Syekh Salim Bafadl. Dulu kan saya kan itu kelasnya itu pagi pukul 8.30 gitu macam itu. Nah, pagi kan kita kan ada kelas di Ahqaf, jadi saya tak pernah datang. Sampai di akhir-akhir saya sudah graduate, saya baru boleh datang ke Zawiyah ini. Saya di sana mungkin hampir 1 tahun dengan Syekh Muhammad Al-Khatib dan orang-orang tua-tua itu. Syekh Muhammad Al-Khatib mufti cakap, ini ada kaul ini, ada kaul ini, ada kaul ini. Ada orang tua-tua, wih banyak sangat ini kaulnya. Dalam setiap masalah sampai ada kaulnya. Dia tanya, Syekh ada apa? Hal fisarikoti kaulun?
Apakah ada qaul yang menghalalkan mencuri? Katanya tak ada itu tak ada. Kenapa? Karena haramnya mencuri itu qat'i, tidak ada apa namanya, tidak ada qaulnya. Saya tertawa aja itu. Hal syariqati qaulun, dia tengok kok semuanya ada qaul. Mungkin dalam syariqah ada qaul kok, dia tanya. Saya itu tertawa sampai saya punya perut sakit itu. Orang-orang tua, kita nak buat apa? Tak ada. Kalau ada yang mengatakan dalam syariqah itu ada qaul, dia salah. Oh, mazhab kita musawwibah karena syariqah itu minal furu' loh, iya. Tapi walaupun dia furu' tapi ada qaul, ada dalil yang qat'i. Kalau ada dalil yang qat'i macam wudu sholat, niat dalam wudu itu sah wajib atau tidak. Dalilnya tak qat'i. Karena di Al-Qur'an idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum, bukan fanwu, tak ada fanwu. Fagsilu wujuhakum, langsung suruh untuk membasuh muka. Apalagi Al-Fatihah, bismillah, dalam bismillah apakah masuk dalam Al-Fatihah atau tidak? Dalilnya dhonni. Ya itu yang cakap wajib Al-Fatihah, wajib bismillah atau tidak, itu semuanya benar. Kenapa? Laqati'ah fiha, tapi kalau syariqah, hurmatu zina, itu fiha qati'un. Ada dalil qati', yaitu kalau ada dalil qati'nya, maknanya yang benar hanya satu saja. Ayo. Fa in akhta'a fiha al-mujtahid li adami wuqufihi alaihi lam ya'tham 'alal asah. Kalau sampai yang ada dalil qat'inya, terus mujtahid tidak jumpa dalil qat'i itu, dia tidak berdosa. Tapi menurut saya kena dipertanyakan, Anda ini mujtahid benar atau tidak? Lah kok bisa masalah ada dalil qat'inya Anda tak jumpa? Anda itu mujtahid hakiki atau mujtahid abal-abal? Loh kan macam itu kan, dokter. Tak tahu dalil apa masalah ini, masalah qat'i, dia tak tahu. Kok benar gak dokter? Kok benar gak dokter? Ada dulu kawan saya giginya sakit di Agof. Ketika ke dokter, yang dicabut belakangnya, bukan gigi yang sakit. Loh, dokter tak tahu mana gigi yang sakit, mana gigi yang sehat. Bener gak kalau tutup gigi itu? Ini badihiyat, ini badihiyat daripada dokter. Saya pernah punya kawan itu macam itu, giginya sakit. Ke dokter, lepas ke dokter, kan dibius. Lepas dibius, tambah sakit giginya. Oh, tambah sakit. Kenapa? Coba tengok. Giginya yang berlubang masih ada. Lalu itu dokter apa tak? Ini dokter apa tak? Badihiyat semacam ini Anda tak paham. Anda kena tanya diri Anda, apakah saya mujtahid? Karena saya tersilap tak jumpa dalil yang qat'i. Wala yajuzu an yuqal kullu mujtahidin fil usul kalamiyah ay al aqaid adiniyah musib. Tidak boleh mujtahid di dalam akidah semuanya itu benar. Oh, Wahabi benar. Syiah benar. Tak boleh cakap semacam itu. Banyak orang-orang kritik saya. Loh, ini kenapa? Nanti kok kita sama-sama muslim. Loh, iya, siapa yang cakap Wahabi itu kafir? Pernah saya cakap Wahabi itu kafir? Tidak pernah. Setakat ini, wallahu a'lam, saya tidak pernah cakap Wahabi kafir. Saya tidak pernah cakap Wahabi kafir. Padahal banyak ulama mengkafirkannya. Saya tidak pernah cakap Wahabi itu kafir. Syiah kafir, saya tidak pernah cakap. Apalagi Wujudi, saya tidak pernah cakap Wujudi itu kafir. Tapi di ahli sunnah, tidak. Dia haula fasikun, mubtadi'un, dolun, ahlun nar. Iya, saya memang cakap itu. Karena kalau tidak ada perbedaan antara fasik dan ahli sunnah, itu saya jadi Wahabi saja kalau begitu. Ada perbedaan, memang ada perbedaan. Masuknya surganya lebih dahulu ahli sunnah daripada Wahabi. Wahabi nanti akan di neraka dahulu. Kalau saya tak cakap semacam itu, saya akan menyamakan ahli sunnah dan Wahabi. Kalau diampuni oleh Allah, itu urusannya Allah, bukan urusan saya itu. Tapi saya sebagai orang ahli kalam, saya mesti mengatakan ini ahli sunnah, ini bukan ahli sunnah. Dan ahli sunnah, fasikum dolun mubtadi, wa kullu bid'atin dolala kutulalatin finnar, wantahatil muskilah. Memang semacam itu. Seperti apa? Li'anna dzalika yu'addi ila taswibi aqwali ahli bid'ah wad dhalal. Karena kalau setiap mujtahid di dalam akidah itu benar, setiap ahli bidah dan yang sesat semuanya benar. Nasoro benar, Yahudi benar, Hindu benar. Kalau saya mengatakan semacam itu, saya tidak benar.
Saya yang masuk neraka nanti saya tak berani. Amar berani silahkan. Saya tak berani. Karena soro al-qaidina bitathlith. Wakal kufar azzaimina ada malba'at, seperti orang-orang yang kafir yang mengatakan bahasanya tidak ada hari kebangkitan. Ya sudah, orang mati, dikubur, dimakan cacing, selesai. Tak semacam itu kita sunahkan. Kita percaya ada yang namanya hari kiamat. Ini hanya dunia ini hanya ambil bekal saja. Wal mulhidin min ashabi ara'il al-fasidah. Jadi orang-orang mulhid ini ateis. Daripada yang pendapatnya itu teruk-teruk semua. Dan sebagian majus yang mengatakan bahwasanya bil aslain, ada dua Tuhan, ada Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Yang menciptakan perkara-perkara yang baik itu cahaya, yang menciptakan perkara buruk adalah kegelapan. Wa annan nur ilahul khair wa dhalamah ilahu syarr. Ilahu syarr, yakni cahaya itu Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan, Tuhan kegelapan yang menciptakan keburukan. Wastadallu bil ayah Qur'aniyah. Allahu nurus samawati wal ardh. Gimana Anda? Ya, ini ada, Anda kira orang-orang semacam ini dalilnya bukan Quran. Aduh, kan tetap pakai Quran wa sunnah. La haula wala quwata illa billah. Belum tentu Anda pakai Quran wa sunnah, Anda itu benar. Belum tentu Anda baik, Anda benar. Belum tentu itu hati-hati. Akhlak Anda baik, belum tentu Anda benar. Orang kafir akhirnya juga baik. Orang kafir juga sedekah. Bahkan lebih banyak sedekahnya Bill Gates daripada Anda. Tapi tetap dia masuk neraka. Khalidina fiha. Anda kalau tengok akhlaknya, ibadah juga. Banyaknya ibadah. Belum tentu Anda benar. Khawarij lebih banyak ibadah daripada Anda. Mu'tazilah lebih banyak ibadah daripada Anda. Cuma tidak menjadikan Khawarij dan Mu'tazilah itu benar. Tolak ukur benar dan salah bukan akhlak, bukan karomah. Dajjal pun karomahnya juga banyak, khawarikul adatnya banyak, tapi dia tidak benar. Hati-hati. Bukan akhlak yang baik, tolak ukur kebenaran. Kebenaran adalah muwafaqatul kitab wa sunnah, muwafaqatul madhab, muwafaqatul adillah al-aqliyah. Itu tolak ukur kebenaran. Karena itu hati-hati. Jadi belum tentu orang ini akhlaknya tak oke, dia salah. Belum tentu semacam itu. Loh, susah ya Habib? Ya memang. Susah, ada di dunia kok. Anda diuji kok. Kalau Anda benar, Anda mendapat surga kok. Mudah kah? Nak kerja dapat gaji 6.000 saja susahnya, na'udzubillah. Nak masuk surga Anda nak senang. Bukan surga kot, itu kot. Mungkin yang lainnya kot. Wa ba'dul majus al-qaidina bil aslaini an-nur wa dzulmah wa anna nura ilahul khair wa dzulmah ilahu syarr. Wa dalilu man qala laisa kullu mujtahidin fil furu' musiban, dan dalil mukhati'ah yang mengatakan tidak semua mujtahid itu benar namanya madhab mukhati'ah. Yang mengatakan semua itu benar namanya madhab musawwibah. Ini semuanya ada dalilnya ya, ada dalilnya, ada munaqasyahnya. Wa laisa hadza mahalu basti. Bukan di sini tempat menjelaskannya, ini hanya saya sebutkan basic-basicnya saja. Ya, nanti kalau Anda nak tahu lebih detail ya ikut daurah lagi. Tapi berbayar Habib, ya jelas. Anda nak jadi orang pandai, Anda kena keluar sedikit uang. Kalau tak nak tidak ada masalah, tidak wajib jadi pandai. Yang wajib jadi muslim. Anda tidak pandai, tetap masuk surga. Tidak muslim, Anda masuk neraka. Nak jadi pandai, nak jadi ustadz, Anda kena sekolah. Ada sekolah free. Anda sekolah dulu di UK free? Tak ada. Dimanapun Anda kena bayar. Ya memang semacam itu. Inilah dunia. Inilah dunia. Tidak ada Anda dapat semua free. Kencing sekarang Kencing bayar, tak ada free. Bila di KLCC saya pernah jumpa bayar kencing. Kencing bayar. La haula wala quwata. Mati masih bayar kan? Mati, sudah mati, masih bayar. Nah, ini nak jadi ustadz kena free, bukan ustadz kok, itu mungkin apa kayak yang lain lah. Apa dalilnya mukhati'ah itu? Taksimuhul sallallahu alaihi wasallam al-ijtihada ila shawabin. Karena Rasulullah membagi ijtihad itu ada yang benar dan ada yang salah. Fima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam qol man ijtahada fa asaba falahu ajrun. Rasulullah mengatakan barang siapa berijtihad kemudian benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? Karena dia benar dan karena dia
berijtihad. Dan barang siapa berijtihad dan dia salah, dapat 1 pahala karena dia berijtihad. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dengan ini selesai sudah daurah kita Al-Qawaid Asasiyah di dalam usul fikih. Sebelum saya akhiri, sebelum saya terima pertanyaan, saya minta maaf jika ada perkataan saya yang salah. Ya macam ini saya sedikit, kalau bahasa Indonesianya itu, bahasa Jawanya itu cengengesan. Cengengesan itu sedikit buat gaduh, sedikit apa. Saya minta maaf. Memang style saya semacam itu. Saya tak macam guru-guru yang beradab, yang ini tak. Itu bukan style saya. Memang dari zaman dahulu itu bukan style saya. Style saya semacam ini. Saya minta maaf kalau saya ada salah cakap atau menyinggung atau apa. Dan saya minta maaf beberapa kelas saya rubah harinya. Tapi itu bukan karena saya saja, tapi ada ada dugaan-dugaan yang tidak bisa saya hindari. Saya minta maaf dan saya maafkan juga yang tidak pernah hadir tuh, saya maafkan, atau hadir sekali saya maafkan. Ustadz Ammar tak pernah hadir, saya maafkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan insya Allah kita jumpa lagi di di kelas-kelas yang akan datang, di daurah-daurah yang akan datang. Insya Allah apa yang ditulis oleh Ustadz Ammar daripada silsilah kitab usul fikih itu memang benar saya yang cakap, dan insya Allah saya usahakan ke depannya untuk membaca kitab-kitab itu. Tapi bila kena sabar, tengok saya saya free macam mana. Anda tak sabar, Anda aja sendirilah, Anda baca sendiri. Tak ya tunggu tak ya tunggu saya. Kalau Anda tak tunggu saya, kenapa sabar. Ya memang semacam ini. Karena urusan saya bukan hanya dengan KMK saja, urusan saya banyak. Nanti sudah ada waktu waktu free sudah cukup. Karena saya tuh orangnya sekali saya cakap, iya, saya selesaikan. Maknanya, kita hari ini daurah Syarah Nadhum Waraqat, saya selesaikan. Karena itu saya itu kalau nak cakap daurah, saya pikir dulu, ini perlu berapa bulan? Waktu saya cukup apa tak? Saya tak nak daurah tengah-tengah, berhenti, stop. Saya tak nak semacam itu. Karena laki-laki dipegang cakapnya. Sekali Anda cakap daurah, Anda hatam, Anda kena selesaikan itu. Karena itu saya, bila-bila saya akhirkan saya apa? Karena saya tahu kalau saya mulai sekarang, nanti saya tak tak boleh untuk selesaikan atau apa. Karena itu kena sabar, insya Allah. Jadi sekarang silakan bagi yang nak tanya. Silakan. Baik, ada yang nak bertanya? Kalau nak saya, okey silakan. Yang raise hand. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya ada soalan Habib berkenaan Silakan. dengan mujtahid tadi kan, mufti Ya. tadi. Mufti yang dimaksudkan adalah mujtahid yang mutlak ataupun mujtahid yang muqayyad ataupun mujtahid dalam mazhab. Kalau di dalam usul fikih maknanya mufti adalah mujtahid mutlak. Kalau ada kata-kata mufti maknanya adalah mujtahid. Kalau ada makna mujtahid itu adalah mutlak. Semacam itu. Kecuali kalau Anda tidak ingin mujtahid mutlak, Anda mesti tambah kata-kata mujtahidul madhab, mujtahidul fatwa. Cuma kalau Anda sebutkan kata-kata mujtahid saja, itu namanya mujtahid mutlak. Semua kitab fikih, semua kitab usul fikih semacam itu. Idza dzukiral mujtahid fahuwal mutlak, fa idza dzukiral mufti fahuwal mujtahid, wa idza utliqal mujtahid fa ma'nahul mutlak. Ya memang kan mujtahid utliqal mujtahid fa ma'nahul mutlak. Ma'nahul mutlak. Wallahu a'lam. Tanya apa lagi? Okey, baik, ada yang nak tanya tu? Yang raise hand tu, Tuan Syamsul Aziz ada nak bertanya? Okey. Ada lagi Habib? Apa? Ada soalan lagi berkenaan dengan Silakan. adakah mujtahid ni perlu kuasai ilmu mantik Habib? Memang untuk zaman sekarang Anda kena menguasai ilmu mantik. Lah mujtahid zaman dahulu Imam Syafi'i tidak baca ilmu mantik. Beda. Imam Syafi'i sudah ada mantik pada dirinya, tidak perlu belajar. Imam Abu Hanifah mintikun fitri, mintik bil fitrah. Memang sudah ahli mantik secara fitrah. Imam Abu Hanifah itu 40 tahun menjadi mutakalim, baru belajar
fikih. Mantik adalah cara berpikir yang benar. Bas, pada zaman dahulu tidak perlu mantik. Kenapa? Karena orang-orang ulama-ulama pada zaman dahulu sudah berpikir dengan cara yang benar. Berbeda dengan orang-orang pada zaman sekarang. Cara berpikirnya sudah salah. Karena itu kalau Anda nak menjadi mujtahid, kena belajar mantik agar cara berpikirnya seperti Imam Syafi'i. Basulah tarwalakol ya nih. Hadza huwal mantik. Oh, bid'ah. Maknanya berpikir dengan benar itu bid'ah. Anda kena berpikir dengan salah baru bid'ah. Ya perkataan itu yang bid'ah. Perkataan itu yang bid'ah. Wallahu a'lam. Silakan. Terima kasih, Habib. Sama-sama. Baik, ada lagi tuh saudara Husni Mubarak. Sila. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Ustadz Husni Mubarak. Ahlan wa sahlan. Dan saya dari Surabaya Habib. Masya Allah, Surabaya. Saya mau tanya Habib terkait Saya mau jawab. mufti itu kalau dalam konteksnya seperti ijtihad kolektif yang ada di seperti MUI atau dan lain-lain itu statusnya apa, disebut mufti juga Habib atau gimana? Itu apa ya? Itu ada semacam perluasan makna. Sebenarnya ijtihad itu tidak ada, ijtihad kolektif itu tidak ada. Karena mujtahid itu satu orang. Cuma macam mana ya? Untuk sampai derajat Imam Syafi'i itu sangat susah sekali. Bahkan mungkin pada zaman ini mustahil. Kalau satu orang mustahil. Akhirnya ulama-ulama setelah zaman Imam Syafi'i macam zaman sekarang, oke, kalau kita satu orang tidak mungkin, bagaimana kalau kolektif? Jadi nanti satu orang ahli hadis, satu orang ahli fikih, satu orang ahli ini, satu orang ahli ini. Oke, akhirnya dari 10 orang itu kemampuannya sama seperti Imam Syafi'i, berijtihad di dalam satu masalah. Itu namanya ijtihad kolektif. Nah, jadi mujtahid tidak untuk satu orang, bukan. Oh, fulan mujtahid, tidak. Tapi kelompok ini namanya apa namanya? Mujtahid, yakni hay'ah majmu'iyah. Jadi kalau apa namanya satu orang tidak dikatakan mujtahid. Kalau semuanya dikatakan mujtahid, itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Rata-rata pada zaman sekarang yang mengatakan boleh, yaitu apa yang membuat MUI atau membuat mufti-mufti zaman sekarang itu semuanya berpendapat bahwasanya amik pendapat yang mengatakan bahwasanya ijtihad kolektif itu boleh. Bahasa usul fikihnya namanya ijtihadun jama'i. Ijtihadun apa namanya? Jama'i. Wallahu a'lam. Saya sendiri, oke, tidak ada masalah. Apa namanya? Darurat ini. Kalau tidak ada ijtihad jama'i, macam mana tak ada ijtihad ya? Sudah, daruratnya semacam itu. Dulu saya tidak apa ya, tidak berpikir semacam itu. Tidak berpikir semacam itu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Habib. Sama-sama. Yakni Imam Syafi'i beliau sendiri mujtahid, tidak ketika berkumpul dengan para murid-muridnya, tidak. Mungkin berkumpul dengan murid-muridnya hanya berdiskusi masalah, tapi ketika dia mengeluarkan fatwa yang tanda tangan beliau sendiri, tidak perlu tanda tangan muridnya, berbeda dengan MUI sekarang atau mufti-mufti sekarang. Nak berfatwa semua kena apa namanya? Sain. Kalau ada satu yang tak sain, yang tak setuju dengan pendapat ini, tidak dijadikan apa namanya fatwa. Kenapa? Karena bukan yasdur daripada mujtahid jama'i. Tidak yasdur daripada mujtahid jama'i. Dan ini menurut saya sesuatu yang bagus karena kalau Anda tidak bisa sampai ke dalam ijtihad sendiri, ya kena keroyokan. Ya kena apa namanya? Keroyokan. Usolli, ada orang itu sholatnya itu keroyokan. Tidur satu hari, akhirnya usolli fardhu subhi qadhaan, usolli fardhu subhi zuhri, asri, maghribi, isya'i, keroyokan. Lillahi ta'ala. Ayo, silakan. Oke, baik, sila. Boleh tanya lagi? Boleh tanya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya Habib, saya ingin bertanya
Ada sebagian orang yang mengatakan pintu mujtahid sudah ditutup. Bagaimana tanggapannya Habib? Lah itu pendapatnya dari dulu yang pertama kali mengatakan itu tuh Ibnu Salah. Mengatakan pintu mujtahid sudah ditutup. Lah, kenapa? Karena beliau melihat bahwasanya orang-orang pada zamannya sudah tidak akan mungkin sampai derajat ijtihad. Pasulah dua melihat wakil secara teori, aklannya tidak ada. Pintu ijtihad mazala maftuhan. Tapi realnya Anda tengok sekarang mana orang-orang yang bisa sampai derajat ijtihad. Zaman sekarang sangat susah karena derajat susah yang sampai terlampau susah sampai dekat ke derajat mustahil adatan. Pasulah kadwalakol, yakni al-qarib li syai' yu'ta hukmuh. Semacam itu saja, yakni ketika zamannya Ibnu Salah, beliau melihat thalabatul ilm pada zamannya dhaif. Tidak mungkin orang-orang dhaif semacam ini tidak akan bisa untuk sampai derajat mujtahid mutlak, apalagi santri-santri zaman sekarang. Santri-santri zaman dahulu bacaannya Fathul Wahab. Sekarang Fathul WhatsApp. Dulu Kifayatul Akhyar, sekarang Kifayatul TikTok. Nihayatul Muhtaj, Nihayatul Instagram. Ini santri-santri zaman sekarang. Anda semacam ini, nah Anda jadikan mujtahid mutlakah? Kedepannya, 20 tahun lagi, nah jadi mujtahid mutlakan. Bagi Anda, mukfal, itu sudah apa namanya, masdud. Tidak mungkin menjadi mujtahid. Wallahu a'lam. Yang saya pahami daripada perkataan Ibnu Salah bahwasanya pintu ijtihad tertutup secara realitinya, bukan secara imkan aklannya. Imkan aklannya tetap mungkin, tapi untuk sampai itu Ustadz sangat susah sekali. Karena terlampau susah bagi santri zaman sekarang, bagi itu zamannya Ibnu Salah ya, apalagi zaman sekarang. Karena terlampau susahnya sampai dekat derajat dengan istihalah adatan. Wa hadza huwa makna mustahil ai al-qarib li syai' yu'ta hukmuh wallahu alam. Satu soalan lagi Habib. Ya, silakan. Kan tadi Habib membahas perihal taklid. Ada yang mengatakan taklid di masalah fikih diperbolehkan, sedangkan taklid di dalam akidah tidak diperbolehkan. Memang semacam itu. Itu yang Mu'tamad Asy'ariyah memang. Kenapa? Karena dalil dalam akidah itu mudah. Anda mengetahui Allah itu tidak perlu Anda taklid, Anda bisa berpikir sendiri. Maknanya semua orang dalam akidah itu mujtahid semua. Mujtahid semua, selama Anda mujtahid, Anda tidak boleh taklid. Berbeda dengan dalilnya fikih, itu susah. Anda kena tahu banyak hal. Dan tidak semua boleh tahu syurutul ijtihad di dalam fikih. Tapi setiap orang bisa tahu syurutul ijtihad atau cara berijtihad di dalam akidah. Orang-orang zaman dahulu, apa itu namanya orang-orang tua ketika ada satu orang tua daripada Naisabur cakap kepada dengar Imam Haromen tahu 1000 dalil tentang wujudillah. Tertawa aja Naisabur, orang-orang tua daripada Naisabur itu. Allah perlu dalil 1000. Allah yang saya tahu al-ba'ratu tadulu alal ba'ir. Apa dalilnya keberadaan Allah? Ya, yang namanya kambing ya ada teletongnya, ada teletong ya ada kambing. Kalau Anda jumpa teletong, Anda jumpa baje, Anda jumpa najisnya kambing, maknanya ada kambing. Anda jumpa jejak kaki, ada yang jalan. Anda tengok alam semesta, ya ada Allah. Maknanya orang tua saja tahu dalil wujudillah. Apalagi orang-orang muda, biasa. Karena itu di dalam akidah tidak boleh untuk taklid liwuduhil adillah ala usulil aqaid. Dan di dalam fikih yajibu alaikat taklid. Kenapa? Li su'ubatil adillah ala furu'il fiqhiyah. Hadza huwa bas. Wallahu a'lam. Secara umum semacam itu. Paham Ustaz? Okey, baik. Ada soalan lagi? Sudah. Ada soalan lagi? Itu ada yang angkat tangan tuh, siapa itu? Tak, dia daripada tadi angkat tangan dia. Mungkin terpicit kot. Mungkin lah. Kira kalau tak ada, saya daripada... Ada lagi tak tanya? Okey, tak ada kot. Okey, jadi kalau tak ada, saya daripada pengurusan KMK Kumpulan Muzakarah kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Habib di atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Habib Sama-sama. panjang umur
Amin. lancar rezeki, Amin. pengetahuan kepada kami lah untuk Amin. menyebarkan dakwah Amin. Amin. kepada kami. Amin. Dan Amin. saya juga minta Amin. maaf lah daripada pihak kami sekiranya ada kekurangan. InsyaAllah kami akan perbaiki kekurangan lah pada masa akan datang, dan kami sangat mengharapkan lah akan ada kelas bersama Habib nanti insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Habib. Saya Terima nak minta kasih. izin tangkap gambar boleh Habib? Boleh. Okey, jadi para pelajar yang ada kat sini boleh kot buka kamera. Nanti saya screenshot lah. Sekejap Sekejap, saya kena pakai sorban biar handsome. Okey. Okey, semua dah buka. Okey, 1 2. Okey, 1 2 3. Okey, kejap. Okey, satu lagi. Sekejap. Okey, itu je. Oke, terima kasih. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alamin. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi di kelas-kelas yang akan datang. Saya minta maaf sekali lagi jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Habib. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.